Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timor Tengah Utara. Minggu ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius 18 ayat 15 hingga 20 di bawah terang tema Menasihati Sesama Saudara dalam Rangkulan Kasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin belajar firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hati, pikiran, dan seluruh hidup kami menjadi tempat yang baik bagi firman Tuhan. Dan lengkapi kami dengan hikmat-Mu, agar kami memahami dan kemudian melakukan di dalam jalan hidup kami setiap hari. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terbaca dari Injil Matius 18 ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian memelihara dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani hidup ini, manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Terhadap kesalahan tersebut, apa yang saya dan saudara-saudari lakukan jika kita melihat sesama kita melakukan sebuah kesalahan? Ada banyak respon terhadap hal ini. Yang pertama, ada orang yang langsung menegur tanpa peduli apakah ada orang lain atau tidak di sekitarnya. Bahkan juga tanpa memikirkan perasaan orang yang berbuat salah itu. Kedua, ada orang yang tidak berani menegur dengan berbagai alasan atau pertimbangan kemanusiaan. Mungkin yang berbuat salah adalah bagian dari keluarganya, atau orang yang baik dengannya, atau orang yang punya kekuasaan di sekitarnya. Sehingga ia tidak berani menegur kesalahan yang dilakukan. Ketiga, ada orang yang tidak berani menegur, tetapi berani untuk menceritakan kesalahan orang tersebut tiap saat dan di segala tempat di mana ia berada. Di mana dan dengan siapa saja ia berjumpa, pasti akan menceritakan tentang kesalahan orang tersebut. Dengan awal kalimat, lu su tahu kok belum? Yang keempat, ada orang yang tidak menegur, tetapi menghakimi orang yang berbuat salah. Saudara-saudari sekalian, terhadap beberapa respon ini, saya dan saudara-saudari ada di bagian yang mana? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini merupakan pesan Yesus bagi murid-muridnya untuk bagaimana memperlakukan mereka yang kedapatan bersalah dalam kehidupannya. Yesus memulai pesan dengan kalimat, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Pesan ini sangat menarik bagi saya secara pribadi. Oleh karena pesan ini menggambarkan betapa Yesus menempatkan setiap pribadi atau setiap orang yang adalah ciptaannya sebagai yang paling berharga. Yesus sangat menghargai, menghormati, menyayangi tiap pribadi. Sekalipun mereka adalah orang-orang berdosa, sekalipun hidup mereka dipenuhi dengan berbagai keburukan,
Artinya bahwa Yesus menerima mereka sebagai ciptaan, tetapi tidak menerima perbuatan dosa atau kesalahan yang mereka lakukan. Karena itu Yesus menghendaki para murid untuk tetap menerima orang-orang yang melakukan kesalahan dengan baik, tanpa mempermalukan mereka atas kehidupan yang tidak baik itu. Betapa kasih Yesus lebih besar dari setiap perbuatan hidup manusia ciptaannya. Kepada para murid, Yesus memberikan langkah-langkah pastoral yang dilakukan berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Yang pertama, Yesus bilang, tegurlah mereka di bawah 4 mata. Ini mau memperlihatkan sikap saling menghargai antar sesama manusia, saling menjaga rasa satu dengan yang lain, dan bahkan menghindari terjadinya konflik di antara sesama. Langkah kedua, menghadirkan 1 atau 2 orang lain dalam pemberian teguran atau nasihat terhadap mereka yang berbuat salah, jika teguran kita secara pribadi tidak didengarkan. Langkah yang ketiga, jika langkah pertama dan kedua pun tidak berhasil, maka langkah yang berikut adalah pembicaraan secara terbuka di hadapan jemaat atau orang banyak. Namun, jika itu pun tidak berhasil membawa orang itu pada pertobatan, maka menurut Yesus, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Nasihat Yesus atau pesan Yesus kepada para murid tentang bagaimana mereka berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan tidak berhenti sampai langkah-langkah yang tadi. Tidak sampai hanya di situ. Namun pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dalam bacaan kita, Yesus menekankan pentingnya doa bagi mereka yang melakukan kesalahan dan belum ada dalam penyesalan dan pertobatan. Tugas murid-murid belum selesai. Jika orang yang melakukan kesalahan itu belum sadar akan kesalahannya dan belum melakukan pertobatan dalam hidup, maka murid-murid wajib secara bersama-sama berdoa dan menyerahkan setiap mereka yang melakukan kesalahan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita beberapa pesan untuk kita renungkan dan lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang bersaudara di dalam Tuhan. Yang pertama, setiap orang berharga di mata Tuhan. Jika ada orang yang melakukan kesalahan, maka pandanglah dia sebagai sesama saudara yang berharga karena kasih Tuhan. Supaya dengan demikian, kita akan menegur dan menasihatinya dalam kasih dan menurut kehendak Tuhan, bukan dengan kebencian, apalagi dendam dan menurut keinginan kita sendiri. Yang kedua, setiap orang cenderung ada dalam kesalahan. Karena itu waspadalah. Jika hari ini kita menegur dan menasihati mereka yang berbuat salah, maka jangan lupa bersiap diri pula ketika hari esok kita yang akan ditegur dan dinasihati karena melakukan kesalahan pula. Yang ketiga, doa adalah cara terbaik untuk membawa orang lepas dari kesalahan dan memberi diri untuk hidup dalam pertobatan. Jika langkah-langkah yang dilakukan oleh kita untuk memperbaiki kesalahan seseorang terasa tidak ada akhirnya, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan mendoakan mereka. Yakobus 2 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.